banyak orang lebih tersiksa karena imajinasinya dibandingkan dengan realitasnya. Semakin dekat seseorang dengan pikiran yang tenang, semakin dekat dia dengan kekuatan. You have power over your mind, not outside events. Kamu memiliki kekuatan atas apa yang kamu pikirkan, bukan peristiwa yang terjadi di luar. Ia memimpin kekaisaran Romawi pada abad ke-161 sampai dengan 180 sebelum Masehi. Dia memiliki kekuatan yang sangat besar, namun dia menggunakan kekuasaannya dengan cara kebajikan dan kebaikan. Bersikaplah seperti bunga teratai, sekeruh apapun airnya, dia tetap indah dipandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, tema kita hari ini adalah falsafah hidup Yunani kuno dan konsep takdir kodok dan kodar. Ini adalah kajian stoikisme, obat anti putus asa. Jika kita berobsesi bahwa dunia ini akan memenuhi semua apa yang menjadi harapan kita, maka bersiaplah untuk kecewa, menderita, dan mungkin putus asa hingga berujung nestapa. Namun jika kita mempunyai mimpi dan cita-cita yang tinggi, seraya tetap dapat mengontrol ambisi diri dan berlapang dada menerima apapun yang kita miliki saat ini, maka hidup akan jauh lebih indah dan bermakna, karena seluruh dunia beserta isinya ini serasa milik kita. Kepayahan, jenuh, dan rasa lelah dalam menghadapi situasi yang sulit dan rumit ketika mengayuh roda kehidupan adalah keniscayaan yang dihadapi oleh semua manusia. Sakwah sangka, kekhawatiran, kesedihan, galau, gundah gulana, atau bahkan hingga putus asa, segala perasaan itu biasanya kerap muncul karena kekecewaan akibat sesuatu yang diinginkan belum tercapai, atau yang diharapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah saudaraku, agar manusia tidak terjerumus dalam keputusasaan, maka segala perasaan yang berkecamuk tadi perlu diatasi, salah satunya dengan prinsip stoikisme. Atau jika ada di antara saudaraku yang sedang menonton tayangan ini tengah menghadapi situasi serba sulit dan tertekan, Anda perlu mengetahui apa itu stoikisme. Stoicism, saya ingin menggarisbawahi dulu sebelum melanjutkan bahwa stoikisme ini bukanlah suatu kepercayaan atau agama, melainkan suatu pandangan ilmu pengetahuan tentang falsafah hidup yang mendalam tentang bagaimana manusia mengelola emosi yang ada dalam dirinya. Stoikisme ini didirikan oleh Zeno sekitar 334 sampai dengan 262 sebelum Masehi. Ajaran stoikisme ini mulai berkembang pada 294 sebelum Masehi di Athena. Itu kira-kira di abad ketiga sebelum Masehi. Zeno, seorang yang berasal dari Sitiu atau yang sekarang dikenal sebagai Siprus. Beberapa tokoh Stoicism ini diantaranya adalah Marcus Aurelius, seorang kaisar di zaman Romawi. Nama lainnya Epictetus, seorang mantan budak kala itu, dan Seneca, seorang politikus. Salah satu pandangan yang cukup menonjol tentang stoikisme ini adalah bagaimana manusia memilih sikap hidup dengan menekankan apatia atau kontrol penuh atas diri. Sikap itu dianggap sebagai cerminan dari kemampuan logika manusia, bahkan menjadi kemampuan tertinggi dari semua hal yang ada dalam hidup manusia. Nah saudaraku, Marcus Aurelius, salah satu tokoh stoikisme ini, ia merupakan seorang kaisar. Dia memimpin kekaisaran Romawi pada abad ke-161 sampai dengan 180 sebelum Masehi. Dia memiliki kekuatan yang sangat besar, namun dia menggunakan kekuasaannya dengan cara kebajikan dan kebaikan. Ada salah satu kutipan menarik dari Marcus Aurelius. You have power over your mind, not outside events. Kamu memiliki kekuatan atas apa yang kamu pikirkan, bukan peristiwa yang terjadi di luar. Begitu kata Marcus. Melalui kutipan ini, Marcus ingin mengutarakan bahwa kita memiliki kendali penuh atas apa yang kita pikirkan, dan itulah yang akan membawa kita menjadi orang yang kita inginkan.
Terlepas dari kejahatan yang terjadi di lingkungan kita, kita akan menemukan ketenangan dalam hidup kita jika kita dapat memilih mana yang masuk ke pikiran kita dan mana yang tidak. Ya, bersikaplah seperti bunga teratai. Sekeruh apapun airnya, dia tetap indah dipandang. Stoikisme ini secara sederhana adalah ilmu untuk mengendalikan diri, mengajarkan tentang bagaimana menjaga pikiran agar tetap tenang. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita dituntut untuk bagaimana bersikap dan berpikir rasional. Tidak peduli hal buruk apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap fokus dengan apa yang dapat kita kendalikan dan buang jauh-jauh apa yang di luar nalar kita dan apa yang di luar kemampuan kita untuk mengendalikannya. Dan tidak perlu khawatir yang berlebihan atas apa yang di luar kendali kita. Kadang hal yang bisa menimbulkan gelisah dan resah adalah kita berusaha untuk mengendalikan segala sesuatu yang di luar dari kendali kita. Sebab hakikatnya terdapat hal yang sejatinya tidak bisa kita kendalikan dalam hidup ini, karena terdapat kehendak yang lebih berkehendak dari diri kita sendiri. Ketika kita mengetahui apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan, maka kita akan fokus kepada hal yang bisa kita kendalikan dan melepas apa-apa yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, saudaraku semua, jika pandangan stoikisme tadi masih belum cukup membuat kita tenang dalam menghadapi segala problematika dalam hidup ini, yuk kita kembali pada konsep qada dan qadar dalam pandangan Islam. Salah satu rukun iman yang harus diyakini umat Islam adalah mempercayai qada dan qadar. Qada secara harfiah artinya ketentuan atau keputusan. Sedangkan menurut istilah qada adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditetapkan sejak zaman azali. Zaman azali ini adalah masa ketika alam semesta bahkan belum dicipta. Sedangkan qadar secara bahasa adalah ukuran atau jangka waktu tertentu. Secara istilah, qadar adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah yang dapat kita saksikan. Qadar dapat kita maknai sebagai takdir yang masih dapat diubah oleh manusia dengan berdoa, bertawakal, dan berikhtiar dengan sungguh. Beriman kepada takdir Allah juga disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Yang dimaksud beriman ialah bahwa kamu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir yang baik maupun yang. Contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari ini, misalnya seseorang sakit, maka itu adalah qadar Allah. Namun cara perawatannya adalah bagian dari qada, yaitu perbuatan yang ditentukan oleh pilihan orang itu sendiri. Atau misalnya seseorang yang gagal dalam menempuh suatu ujian, maka itu adalah qadar dari Allah, sedangkan persiapannya untuk menghadapi ujian selanjutnya adalah bagian daripada qada, yaitu usaha dan perbuatan manusia yang dapat mempengaruhi hasilnya. Contoh lainnya, ketika seseorang mendapat kenaikan pangkat pada jabatannya, maka itu adalah merupakan qadar dari Allah. Sedangkan usaha dan kerja kerasnya untuk mencapai prestasi tersebut merupakan bagian daripada qada. Nah, contoh yang nggak bisa dirubah, misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia di dunia ini sudah ditentukan batas dan usianya. Jika sudah tiba waktunya, tidak dapat diundur atau dimajukan. Ada yang berusia panjang hingga tua renta, ada pula yang mati muda. Bahkan anak baru lahir pun ada yang sudah meninggal. Kematian manusia yang kita saksikan merupakan qada dan qadar dari Allah Subhanahu. Nah, contoh permisalan berikutnya lagi adalah kita tidak dapat memilih lahir dari keluarga kaya raya atau miskin dan papa, lahir sebagai anak pejabat atau anak petani di ujung desa. Namun yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bergandengan dengan rizkinya. Ada yang Allah takdirkan berlimpah harta benda, ada yang berkecukupan, dan ada pula dalam keadaan miskin. Kenyataan bahwa rizki manusia berbeda. Ini merupakan bukti
kodok dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup sehari-hari, qadar disebut takdir. Takdir terbagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram yakni takdir yang tidak dapat diubah dengan usaha dan doa. Contohnya, seseorang tidak dapat memilih siapa orang tuanya, waktu kelahirannya, jenis kelaminnya, bentuk fisiknya. Itu contoh takdir yang tidak bisa dirubah. Sedangkan takdir mu'allaq yakni takdir yang dapat diubah dengan usaha dan doa manusia. Contohnya, jika seseorang sakit, apabila dia berusaha, berobat, dan berdoa, dia akan sembuh dari sakitnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 2 yang berbunyi, الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Yang artinya kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapi. Dalam hal ini, Islam juga mengajarkan kita meyakini apa yang akan menjadi ketetapan Allah melalui firman. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله فالذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Di Quran surat Al-Ahzab ayat 38. Nah saudaraku, dari sini kita dapat memahami bahwa antara ajaran Islam dan pandangan filsafat mengenai stoikisme sangat erat kaitannya. Yaitu mengajarkan prinsip tawakal setelah segala daya upaya, ikhtiar dan doa yang dilakukan oleh manusia. Ada doa yang menarik dalam pandangan stoikisme. Tuhan, berilah aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kuubah, keberanian untuk mengubah hal yang bisa kuubah, dan kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Hal ini senada dengan firman Allah yang diabadikan di dalam Al-Quran, bahwa dunia adalah tempat ujian dan tidaklah disebut sebagai orang yang beriman sebelum ia ditimpa hal buruk yang menguji imannya dan menguji kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَةِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar, berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Semua ini adalah ujian. Kadar ketakwaan kitalah penentu kelulusan. Mulai sekarang berhenti berpikir yang berlebihan atas apa yang di luar kuasa kita untuk mengendalikannya. Sepotong besi yang rusak karena ia mengarat dengan sendirinya. Jangan biarkan dirimu rusak karena pikiran sendiri. Harapan, mimpi, cita-cita, hasrat, dan segala ikhtiar kita tentang suatu kehendak barangkali belum tercapai saat ini. Atau boleh jadi kita sedang bangkrut, kehilangan banyak hal, keluarga, kawan, harta, benda, dan apapun yang kita anggap berharga dalam hidup ini. Terkadang Allah membuat kita kehilangan segalanya agar kita dapat memulainya lagi. Ingat, itu bukanlah sebuah hukuman atau azab, melainkan kesempatan kedua untuk bahagia. Tidak perlu cemas yang berlebihan, karena cerita hidup ini telah ditulis oleh sang penulis skenario terbaik. Jadi tidak ada yang harus kita risaukan berlebihan. Juga jangan pula terlalu membanggakan diri, merasa ujub dan takabur, seolah apa yang kita miliki tidak akan pernah terkubur. Jangan pula sesah gelisah, seawah sangka seolah tiada lagi jalan keluar. Akan selalu ada cahaya setelah gelap gulita. Janjinya bahwa akan selalu ada kemudahan di setiap kesulitan. Jangan biarkan dirimu menderita karena memikirkan banyak masalah. Seneca, seorang negarawan Romawi. Dia ini adalah seorang pengajar, sastrawan, dan juga seorang filsuf stoikisme yang kemudian menjadi penasehat Kaisar Nero. Dia pernah mengatakan bahwa People have suffered more often in imagination than in reality. Banyak orang lebih tersiksa karena imajinasinya dibandingkan dengan realitasnya. Terkadang kita terlalu larut bermuram durja atas apa yang menimpa.
menerka-nerka siapa yang patut disalahkan, memikirkan apa pendapat orang lain tentang kita, lalu berlebihan memikirkan bagaimana jika nanti hal-hal yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Akhirnya kita menderita disebabkan oleh pikiran kita sendiri, baik masalah yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi dalam hidup. The nearer a man comes to a calm mind, the closer he is to strength. Itu salah satu petikan kata dari Marcus Aurelius. Semakin dekat seseorang dengan pikiran yang tenang, semakin dekat dia dengan kekuatan. Kecemasan dan ketakutan yang berlebihan terhadap keinginan yang menjulang tinggi namun belum tercapai, sehingga menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan terhadap masa depan, justru akan menimbulkan kekacauan dan menambah kelemahan di dalam diri kita. Jadi saudaraku semua, tetap fokus pada kewajiban kita sebagai manusia, berusaha, berdoa, bertawakal. Ingat, miskin dan kaya, punya jabatan atau rakyat biasa, di kota ataupun di desa, terkenal atau terasingkan, jaya atau nelangsa, semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus kepada wilayah yang bisa kita ikhtiarkan, jangan masuk kerana hasil yang menjadi wilayah kuasanya. Kita adalah manusia yang serba terbatas, merasa cukup dengan apa yang kita dapat dan berusaha untuk mendapatkan apa yang belum kita dapat dengan semampunya. Jangan memaksakan diri, mau kaya maling nanti, korupsi jual harga diri. Lebih baik kita hidup tenang. Allah yang maha sempurna telah menetapkan semua dengan kadar dan porsi. Hari ini dan ke depan, apapun kondisi dan situasinya, tetap lalui hari-hari dengan penuh rasa syukur, bergembira dan bahagia. Nikmati setiap proses yang kita lalui dalam mencapai, melaksanakan dan mewujudkan mimpi dan cita-cita kita untuk masa depan. Tetap berjuang, tetap bersemangat, dan ingat harus punya kontrol diri dan siap menghadapi apapun yang terjadi nanti. Sudah dicatat, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah berikhtiar sebaik mungkin untuk melalui setiap proses dan tahapan hidup yang kita jalani. Selamat berjuang saudaraku semua untuk mimpi dan cita-cita indah yang terpatri di dalam hati. Wujudkan. Bismillah, insya Allah dengan segala tekad dan kesungguhan, apa yang kita inginkan tercapai. Kuncinya berdoa, tekuni dengan sabar, dan apapun nanti hasilnya, kita serahkan kepada Allah, sang penulis skenario terbaik untuk hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.